Pengertian medan makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan serpihan dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Yang kedua, hakikat medan makna. Medan makna merupakan suatu sistem yang memiliki derajat keterhubungan tertentu yang tercermin dari lambang-lambang yang digunakan. Medan makna dapat menjadi wujud keberadaan dari medan makna itu sendiri, bukan hanya medan makna yang terpisah dari medan makna lain, tetapi juga medan makna yang terikat oleh jaringan makna yang lebih luas. Yang ketiga, ciri-ciri medan makna. Yang pertama, merupakan sekelompok elemen leksikal yang maknanya saling terkait, menggambarkan bagian dari satu budaya atau realitas dalam alam semesta tertentu. Yang ketiga, memiliki derajat keterhubungan tertentu di dalam bidang makna. Yang keempat, karakteristik medan makna. Yang pertama, medan makna dapat diasosiasikan dengan kategori gramatikal yang sama. Yang kedua, medan makna dapat memiliki kata-kata bawahan yang lebih spesifik. Yang ketiga, medan makna dapat memiliki hubungan dengan kata-kata lain dalam bidang makna yang sama. Jenis-jenis medan makna. Medan kolokasi, yang menunjukkan pada hubungan sigmatik yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Yang kedua, medan set, menunjuk pada keterabatan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu golongan set umumnya mempunyai kelas yang sama dan tampaknya merupakan satu kesatuan. Yang terakhir, contoh medan makna. 1. Nama-nama warna, merah, biru, hijau, ungu, dan lain-lain. Nama-nama perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, istilah dalam bidang pendidikan, guru, siswa, belajar, dan mengajar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian komponen makna. Komponen makna merupakan bagian dari struktur makna yang membentuk makna suatu kata atau frasa. Hakikat komponen makna. Komponen makna merupakan bagian dari struktur makna yang membentuk makna suatu kata atau frasa. Komponen makna dapat berupa fitur semantik yang inheren atau kontekstual. Ciri-ciri komponen makna. 1. Komponen makna dapat berupa fitur semantik yang membedakan makna suatu kata dengan kata lain. 2. Komponen makna dapat berupa unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata atau frasa. 3. Komponen makna dapat berupa fitur inheren atau kontekstual. Model komponen makna. 1. Model fitur semantik. Model ini mengusulkan bahwa makna suatu kata dapat diuraikan menjadi fitur-fitur semantik yang membedakan makna satu kata dengan kata lain. 2. Model prototipe. Model ini mengusulkan bahwa makna suatu kata dapat diwakili oleh prototipe atau contoh terbaik dari kategori yang diwakili oleh kata tersebut. Karakteristik komponen makna. 1. Komponen makna dapat berupa fitur semantik yang inheren atau kontekstual. 2. Komponen makna dapat berupa unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata atau frasa. 3. Komponen makna dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya. Jenis-jenis komponen makna. 1. Makna denotatif. Makna yang terkait dengan objek atau konsep yang diwakili oleh kata atau frasa. 2. Makna konotatif. Makna yang terkait dengan asosiasi atau perasaan yang terkait dengan kata atau frasa. 3. Makna kolokatif. Makna yang terkait dengan kata-kata lain yang sering digunakan bersama dengan kata atau frasa tersebut. Contoh komponen makna. 1. Kata ibu memiliki komponen makna. Yang pertama, makna denotatif, perempuan yang melahirkan atau mengasuh anak. 2. Makna konotatif, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan. 2. Kata makan memiliki komponen makna. 1. Makna denotatif, mengonsumsi makanan. 2. Makna konotatif, kepuasan, kesenangan, atau kebutuhan. 3. Kata rumah memiliki komponen makna. Yang pertama, makna denotatif, bangunan untuk tempat tinggal, dan yang kedua, makna konotatif,
keamanan, kenyamanan, atau kehangatan. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian idiom. Idiom adalah frasa atau kalimat yang memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Idiom sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan dapat membuat bahasa menjadi lebih kaya dan menarik. Idiom memiliki makna yang idiomatis, yaitu makna yang tidak dapat diartikan secara harfiah sehingga memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri idiom. Yang pertama, makna yang tidak literal. Idiom memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Yang kedua, makna idiomatis. Idiom memiliki makna yang tidak dapat diartikan secara harfiah, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih tepat untuk memahami maknanya. Yang ketiga, frasa atau kalimat yang tepat. Idiom seringkali berupa frasa atau kalimat yang tepat dan tidak dapat diubah tanpa mengubah maknanya. Yang keempat, penggunaan yang luas. Idiom sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti percakapan, sastra, atau bahkan dalam bahasa formal. Yang kelima, makna yang khas. Idiom memiliki makna yang khas dan unik, sehingga dapat membedakan bahasa dari bahasa yang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan karakteristik dari idiom. 1. Makna yang implisit. Idiom memiliki makna yang implisit, yaitu makna yang tidak secara langsung dinyatakan oleh kata-kata yang membentuknya. Yang kedua, keterkaitan dengan konteks. Idiom seringkali terkait dalam konteks tertentu, sehingga maknanya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi di mana idiom tersebut digunakan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang figuratif. Idiom seringkali menggunakan bahasa yang figuratif seperti metafora, smile, atau personifikasi. Yang keempat, kekhasan budaya. Idiom seringkali terkait dalam budaya dan tradisi tertentu sehingga merefleksikan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang ada dalam suatu budaya. Yang kelima, kesulitan dalam penerjemahan. Idiom dapat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Yang keenam, penggunaan yang luas dalam bahasa sehari-hari. Idiom sering digunakan dalam bahasa sehari-hari seperti komunikasi efektif. Yang ketujuh, makna yang kaya dan kompleks. Idiom dapat memiliki makna yang kaya dan kompleks. Yang keempat, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari idiom. 1. Idiom verbal. Idiom yang berupa frasa atau kalimat yang memiliki kata kerja sebagai inti, seperti kata membuang waktu atau mengambil hati. Yang kedua, idiom nominal. Idiom yang berupa frasa atau kalimat yang memiliki kata benda sebagai inti, seperti kalimat, kata, tangan kanan, atau mata hati. Yang ketiga, idiom adjektivial. Idiom yang berupa frasa atau kalimat yang memiliki kata sifat sebagai inti, seperti besar kepala atau kecil hati. Yang keempat, idiom adverbial. Idiom yang berupa frasa atau kalimat yang memiliki fungsi sebagai keterangan waktu, tempat, atau cara, seperti secepat kilat atau dengan hati-hati. Yang kelima, idiom metaforis. Idiom yang menggunakan metafora untuk mengungkapkan makna seperti dia adalah singa di lapangan atau dia adalah binatang di atas punggung. Yang keenam, idiom simbolis. Idiom yang menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan makna seperti membawa bunga atau memberi kunci. Yang ketujuh, idiom kultural. Idiom yang terkait dengan budaya atau tradisi tertentu, seperti salam 3 jari sebagai simbol solidaritas atau memberi sedekah sebagai simbol kebaikan. Yang kelima, model idiom. 1. Model frasa. Idiom yang berupa frasa yang memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Yang kedua, model kalimat. Idiom yang berupa kalimat yang memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Yang ketiga, model metafora. Idiom yang menggunakan metafora untuk mengungkap makna. Yang keempat, model simbol. Idiom yang menggunakan simbol untuk mengungkapkan makna. Yang kelima, model kolokasi. Idiom yang berupa kombinasi kata-kata yang memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari idiom. 1. Tangan kanan. Orang yang sangat dipercaya. Contoh, dia adalah tangan kanan saya dalam pekerjaan ini. Yang kedua, mata hati. Perasaan atau intuisi. Contoh, saya memiliki mata hati bahwa dia tidak jujur. Yang ketiga, besar kepala. Sombong atau angkuh. Contoh, dia besar kepala seperti menjadi bos. Yang keempat, kecil hati. Tidak berani atau tidak percaya diri.